menjelaskan di sini ada seorang kiai atau ustadz yang mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang tidak percaya dengan nasabnya para habaib dari kalangan Ba'alawi, itu dikatakan seakan-akan bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah itu thariqah fahamnya melalui Abil Hasan Al-Asy'ari atau Abil Mansur Al-Maturidi, fikihnya melalui Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Thariqah ini apabila sudah dipegang berarti masuk kepada kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tanggapan untuk Ki Idrus Romli, katanya dari salah satu kiai berasal dari Madura, namanya Ki Abdul Ghalib ya. Beliau berterah Batu Ampar katanya. Kalau seakan-akan tidak berfaham aswaja, itu bukan salah Ki Abdul Ghalib. Tidak salah sama sekali. Karena memang di dalam aswajah itu di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu mahabbatu ahli bait, cinta terhadap ahlul bait. Di antara ahlul bait yang sudah diakui dari dulu yaitu nasab Sadah Ba'alawi, Ki Abdul Ghalib ya, nasab Sadah Ba'alawi. Ini dari dulu. Makanya sampai dalam kitabnya Ki Hasyim Asy'ari beliau mengatakan di antara kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mahabbatu ahlil bait, cinta pada ahlul bait. Iya, kalau itu ahlul bait kata sampean. Iya, kalau itu ahlul bait. Ternyata kenyataannya sekarang kan tidak. Nah, itu kan kata sampean. Makanya juga selain itu ada lagi yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yaitu at-tamassuk bil kutubil mu'tabarah. Jadi tetap berpegangan terhadap kitab-kitab mu'tabarah. Di dalam penelitian nasab ini Ki Abdul Ghalib, apakah sudah berpegangan terhadap kitab-kitab mu'tabarah? Bagaimana di dalam kitab-kitab nasab, di dalam kitab-kitab fikih, itu cara isbatun nasab itu bagaimana? Apakah sudah sesuai? Seperti itu Ki Abdul Ghalib ya. Jadi sehingga kalau diarahkan seakan-akan sudah tidak berfaham Ahlus Sunnah, ya masuk akal juga. Ini diantara alasannya. Yang pertama harus mahabbatu ahlil bait. Yang kedua at-tamassuk bil kutubil mu'tabarah. Ini yang dikatakan berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga itu cara di dalam isbatun nasab itu bisyuhra wal istifadah Ki Abdul Ghalib. Ini yang paling jelas bisa dilihat di kitab Al-Madkhal bahwasanya madzhabul arba'ah Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal semua itu sudah sepakat bahwa cara isbatun nasab itu bisuhra wal istifadah. Berarti nasab Sadah Ba'alawi ini memang sudah jelas nasab yang tersambung sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada satupun di dalam kitab Al-Madkhal itu dijelaskan. Tidak ada satupun dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentang bahwa penetapan nasab itu memang harus bisuhra wal istifadah, dengan cara suhra wal istifadah. Tidak ada satupun dari kalangan aswajah, dari kalangan ulama yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang bagaimana ketika nasab itu sudah subut bil suhra wal istifadah terus mau dinafikan dengan yang namanya kitab zaman? Ini ya apa ini? Apakah
masih masuk kategori berfaham aswaja. Suhra wal istifadah sudah tadi ya. Itu subutnya itu sudah jelas, itu faham aswaja. Cara sekarang menafikan nasabnya ini, untuk menafikan nasab Sadeh Ba'alawi ya Abdul Wali. Dengan pakai kitab kaidah, dengan pakai kaidah harus kitab zaman dan atau al-aqrab lah. Yang paling mendekati dari zaman tersebut itu dari mana dasarnya? Dari kitab apa? Kitab Mu'tabarah yang mana? Itu tidak ada sama sekali. Jadi memang banyak alasan sehingga Kiai Idrus Romli itu mengatakan bahwa sudah diragukan keaswajahannya. Ini tidak salah seperti itu, tidak salah beliau. Lagian Kiai Idrus Romli itu kalau masalah aswajah beliau lebih tahu. Beliau itu kelas internasional, kelas lintas negara, bukan hanya daerah saja. Dari dulu beliau itu sudah terdepan, sudah dari dulu terdepan dalam membela akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti itu. Jadi tidak salah beliau mengatakan seperti itu ya.